Halo guys, back again with me. Aduh, ini sebenarnya hari ini tuh sebenarnya gue tuh nggak ngapa-ngapain, tapi gue bingung apa yang mau gue isi kontennya. Gue nggak ada, aduh, keluar nggak ada kegiatan apa-apa. Cuman mau gimana ya, mesti tetap gue mesti terus menggunakan otak gue untuk berpikir selain dalam bekerja. Dan salah satunya yang bisa gue lakukan adalah berbicara. Gitu guys. Jadi kalau dalam beberapa hari ini lo akan ngelihat muka gue terus dan bacotan gue terus, omongan gue terus, ya harap dimaklumi aja. Karena memang sedang dalam masa pembatasan sosial berskala besar. Iya, benar ya itu ya. Iya itulah PSBB. Jadi seperti yang kita udah tahu semua, kita harus bekerja di rumah, beribadah dari rumah, dan berdiam diri di rumah. Ya. Ada berapa kali sih gue keluar cuman dalam keadaan yang harus gue lakukan karena takutnya tempatnya tutup, terus nanti udah keburu lebaran nggak bisa diambil atau nggak bisa dilakuin, jadi ya udah. Itu guys, gimana kabar kalian? Masih dengan sibukan kalian masing-masing? Gimana kesehatannya? Jasmaninya 100% gue yakin. Rohani dan psikis yang gue gak yakin. Ya gitulah guys, kita semua dalam masa yang kurang enak dan mau gimana lagi. Ya bosen sih. Dan ditambah ini sekarang lagi bulan Ramadan yang selama 32 tahun gue hidup, gue baru sekali ini ngerasain Ramadan yang gak bisa ngapa-ngapain. Iya, gue juga gak puasa-puasa banget juga, gak selalu full juga. Tambah kalau pas ya zaman masih kecil sih ya masih full lah. Tapi sekarang ini kayak saat lu menemukan Ramadan itu kayak suatu hal yang bulan yang spesial, silaturahmi lu lebih terjaga, kayak banyak orang-orang yang akan ngundang kayak buka bersama, terus di kantor juga buka bareng setiap hari. Emang orangnya itu lagi, tapi kayak rasanya tuh rasanya beda lah, kayak gitu. Tapi Ramadan tahun ini bener-bener amat sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Lo nggak bisa ngapa-ngapain, lo harus tetap stay di rumah, lo nggak bisa beribadah di masjid, lo nggak bisa sholat tarawih, nggak usah gitu lah. Sholat Jumat aja udah nggak pernah. Dulu gue sering nggak sholat Jumat, tapi karena kesengajaan. Sekarang lo nggak boleh sholat Jumat, bukan nggak boleh sholat Jumat ya, nggak ada masjid-masjid yang buka untuk sholat Jumat. Bener-bener social life kita dibatasin untuk mengurangi persebaran dari si virus COVID-19 ini. Ya udahlah ya, kalau kita mau ngebahas virus itu dari mana, kapan akan selesainya, dia gimana cara menanggulanginya, udah banyak lah orang yang lebih ahli. Cuman gimana kita sebagai orang-orang yang nerima keadaan kayak gini bisa tetap sabar, bisa tetap jalanin hidup yang benar, nggak nyusahin orang, dan nggak nambah penderitaan orang lain. Itu aja sih yang ya kalau buat gue pribadi, gue berusaha untuk menjaga hal itu supaya orang-orang tetap bisa kembali seperti normalnya, dan gue juga mau beraktivitas secara normal lagi secepatnya. Gimana saat lo setiap hari yang kebetulan gue kerja di salah satu industri advertising, gak salah satu industri, gue bekerja di industri advertising. Jam kerjanya yang sangat dinamis, yang lo bisa datang pagi pulang bisa jam 10, jam 11, even lo gak pulang. Tapi itu hal yang udah gue lakuin almost 10 years more. Dan sekarang tiba-tiba lo harus melupakan semua kebiasaan lo yang normal dulu dibilangnya. Sekarang kita harus merubah guys, sesuatu hal yang kalau presiden gue bilang tuh barusan banget tadi gue liat, the new normal.
Lo nggak bisa ngapa-ngapain sekarang, lo harus tetap di rumah, lo harus tetap menjaga kesehatan lo di rumah, lo menjaga persebaran itu untuk nggak ketemu sama orang, nggak ketemu teman-teman lo. Itu hal yang amat sangat berubah dan amat sangat sulit kita lakuin sekarang. Jujur gue pun rada sulit dan denial awalnya, jadi karena gue mikirnya kayak gue masih muda, gue masih ini, gue masih bisa itu, gue masih kuat kok, gue nggak akan lah menularkan. Tapi begitu pada saat lo pulang ke rumah dan lo ketemu sama orang tua lo, disitulah hal yang paling mengerikan yang terjadi. Yang lo nggak tahu lo tempelan itu di mana, lo nggak tahu lo bersih atau enggak, lo nggak tahu ketemu sama orang yang tidak tertular atau enggak. Dan itu yang bikin gue sadar akhirnya gue harus menjaga diri gue untuk tetap ada di rumah. Balik lagi ke bulan Ramadan yang berbeda banget tahun ini. Semua hal yang biasa lo lakuin itu tidak terjadi sekarang. Semua bentuk ibadah, semua bentuk bersosialisasi, semua bentuk amalan. Tapi mungkin kita bisa ngelakuinnya dalam hal lain, dalam cara lain yang gak harus dengan bertemu sama orang. Ya lo bisa beramal dengan top up uang elektronik. Ya kita sebut aja lah, ada GoPay, ada OVO. Lo bisa lakuin itu untuk bagi-bagi ke orang-orang. Atau yang banyak sekarang lagi kejadian diikutin sama orang-orang, lo berbakti sosial dengan membagikan masker, takjil. Again, dengan penerapan standar operating social distancing yang benar. Once itu lo gak benar, itu lo gak ada gunanya saat lo berbagi di luar. Buat gue kayak gitu. Jadi lebih baik lo melakukan hal itu dengan benar, supaya impactnya itu juga benar juga sama orang. Gue sendiri coba mencari kesibukan yang ya dalam keadaan kayak gini pekerjaan kita tetap berjalan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita masih tetap kerja dari laptop, asal modal wifi lo aman, lo masih bisa tetap tektokan sama rekan kerja lo, sama tim lo, semua masih bisa dikerjakan. Tapi selain itu gue juga ya mencari kesibukan lain untuk mengisi waktu gue. Salah satunya dengan ini. Gue dalam beberapa hari terakhir ini gue berusaha untuk mengeluarkan isi kepala gue dengan berbicara, dengan merekam, belajar ngomong di depan kamera ini. Ya, kayaknya sih mulai terbiasa, tapi belum expert, belum jauh. Gue cuman lagi belajar gimana cara ngeluarin isi kepala gue yang biasanya gue bisa ngobrol sama orang, tapi ini gak ada orangnya, gue ngomong sama handphone gue ini. Lebih kayak gitu. Ya gue sekedar sharing aja, mungkin kalau lo punya cara lain dalam lo menghadapi keadaan seperti ini, ya dari itu lo di rumah, atau ada beberapa teman gue yang di kosan yang gak bisa pulang ke daerah masing-masing. Gimana sih cara lo untuk mengurangi kebosanan lo yang harus berada di dalam satu rumah atau dalam satu ruangan selama berhari-hari? Gitu. Untuk yang punya pacar mungkin rada sedikit suffer kali ya, yang harusnya bisa ketemu pacarnya tapi ternyata nggak bisa, tapi masih ada yang di telepon, masih ada yang di video call. Tapi buat yang nggak punya pacar yang kayak gue ya udah, jadinya kita harus mencari kesibukan yang tetap menjaga diri kita tetap positif. So stay healthy guys, stay safe, dan selalu berpikir positif. Semoga semua urusan ini akan cepat selesai, semua wabah ini akan terus berkurang dan kita bisa menanggulanginya dengan benar. And kita menghadapi the new normal ini dengan semangat dan sukses. Oke guys, yang udah nonton thank you, yang belum nonton mungkin bisa nonton, cobain. Tapi kalau gak menarik buat lo, gak usah ditonton lah. Oke? See you in other video. Bye guys.